Kembali bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam DBS to the Point. Saudara, saya tidak sedang mempromosikan apa yang dikerjakan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan atau Kemenhub. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada Anda atau saya ingin konfirmasi kepada Pak Jonan. Ini adalah gambar Bandara Gorontalo. Dulu, Pak. Ini dulu ya. Yeah. Saya justru sekarang modelnya seperti ini. Yeah. Ini kalau lihat tampak dari udara, jadi berubah jauh. Baru seminggu dioperasikan, Pak. Baru seminggu dioperasikan dan berapa lama dikerjakan? Mungkin 11 bulan. 11 bulan. Yeah. Saya kebetulan pernah ke sana, jadi saya tahu Yeah, persis ini sebuah perubahan yang luar biasa termasuk di dalamnya. Kemudian kita lihat ada bandara ini di Wamena. Wamena, Tidak Pak. salah. Wamena betul ya? Wamena, Pak. Wamena masih ada cek counter dengan cara di sini atapnya sink. Kemudian lihat kayu-kayu yang Anda bisa lihat. Pompa airnya di depan. Pompa airnya di depan. Ini Pak Jonan sendiri sudah pernah lihat aslinya seperti ini atau Iya, gimana? Pak. Lalu sekarang ini di dalam ruang tunggunya. Iya. Lalu kemudian ya masih ruang tunggu. Coba lihat sinknya ini Pak Jonan. Iya. Anda pernah lihat langsung ke Iya, sini? iya, Pak. Sekarang seperti ini. Iya. Sekali lagi saya tidak mempromosikan, tapi Anda bisa keliling sekarang untuk melihat dan menyaksikan sendiri. Lalu kemudian ada di dalamnya ruang tunggu tadi yang seperti yang tadi sudah berubah seperti ini. Kira-kira. Seperti ini. Pak Jonan, ini saya ingin tunjukkan satu lagi, Sorong. Ini yang lama saya kebetulan 3 kali ke sini selama bekerja sebagai jurnalis. Lalu kemudian ini dulu. Kayak ke warung, Pak ya? Ya kayak ke warung. Iya. Kata Pak Jonan kayak ke warung. Kenapa sampai Pak Jonan bilang kayak ke warung? Ya memang kayak warung, Pak. Sekarang ketika lihat begini gimana Pak Jonan? Luar biasa bukan? Luar biasa. Iya, Pak. Ini baru sebanding ketika kita lihat view dari udara kalau di Sorong, ya, betul. plus lihat gedung seperti ini dibanding yang sebelumnya. Pak Jonan, soal infrastruktur udara ini, bandaranya, berapa yang Anda membangun seperti ini? Gini, saya cerita tatanan kebandarudaraan, Pak. Iya. Indonesia itu memiliki 235 bandara. 235 Bukan bandara, airstrip ya, bukan airstrip, ya airport. Airport ya. Itu 235 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Nah, dari 235 ini itu 26 dioperasikan komersial, itu sudah oleh Angkasa Pura 1 dan 2. Betul. 26. Jadi ini mereka run komersial, kita support regulasi, safety dan sebagainya. Ada satu khusus yaitu Bandara Batam karena peraturan Bandara Batam karena otorita. Yang lain itu ada mungkin kira-kira masih 20 lebih itu di pemerintah daerah. Masih ada yang di pemerintah daerah? Ada kecil-kecil. Nah, di saya itu 190 lebih, Pak. 190 lebih. Tadi kita menunjukkan 3 dan Anda harus menghandle 190 lebih. Tuh. Tahun lalu yang kami make up, kita make up itu apa? Memperpanjang runway, memperbaiki apron, taxiway atau merapikan terminalnya dan sebagainya. Nggak banyak sih, Pak. 110. Iya. Gitu. Nggak banyak sih, Pak. Kalau make upnya 10 itu namanya anak-anak. Nah, wow. Gitu. Nah, yang kami bangun secara yang berubah besar tahun lalu kira-kira ada 10 lebih. Dan ada satu yang dioperasikan bandara baru diselesaikan itu bandara di Pulau Bawean. Pulau Bawean. Pulau Bawean, Pak. Pulau Bawean itu antara Pulau Madura dan Pulau Kalimantan. Dari perbatasan Kalimantan Selatan dan Pulau Madura. Tahun lalu kami juga mulai membangun 15 bandara baru sesuai dengan program Nawacita, itu membangun di perbatasan, di pinggiran dan sebagainya. Kami bangun di kepulauan Pak Riau, Pak, di Anambas, Pak, di ujung Riau, di Upper Natuna, di Miangas. Sudah selesai belum? Itu baru greenfield dari sampai sekarang belum. Harapan saya 2017 bisa dioperasikan juga, misalnya di Tambrau. Itu kami bangun juga. Ada berapa ya di Siau juga dan sebagainya. Jadi ini bagi semua daerah perbatasan.
Kalau Bapak lihat sih, kenapa kami bangun begini? Gini, dua hal. Mengenai tol laut, kembali ke tol Betul. laut. Kami percaya bahwa tol laut ini adalah untuk angkutan barang. Akan dominasi barang ya. Ya, sekarang juga dominasi barang, Pak. Tapi memang peruntukannya itu angkutan barang. Untuk angkutan barang. Jadi harapan pemerintah bahwa banyak saudara-saudara kita di pulau-pulau yang tidak besar itu menghasilkan sesuatu dan dia tahu. Betul. Dia bisa jual karena bisa muat kapal kapan dan sebagainya. Itu betul. Ya, satu. Yang kedua supaya harga barang di timur dan barat Itu bisa lebih murah. Presiden waktu meresmikan pelabuhan perluasan pelabuhan Wasior itu sebulan lalu, Pak. Di Teluk Wondama, beliau langsung tanya, sekarang harga semen berapa di sini? Itu betul. Tahu dijawab berapa? 80.000, Pak, satu sak. Di Jakarta 70.000. Tidak terlalu besar kan selisihnya. Ya kalau dibanding 10.000 sebelumnya. oke, ya dibanding sebelumnya. Nah, kenapa saya perbaiki bandara, perluasan dan sebagainya? Ini supaya dalam waktu segera, ya harapan saya 2019 lah, targetnya itu penumpang itu jangan, kalau orang itu jangan gini, Pak. Jakarta Kupang naik Ya, kapal, itu betul. ya naik pesawat, barangnya yang naik kapal, gitu, Pak. Masa ada orang mau terbang begini, Surabaya ke Sorong naik kapal, naik kapal. Ya saya pikir udah nggak terlalu musim, Pak. Lama juga. Nah, gitu. Itu biar naik pesawat, terbang, nah barangnya naik kapal. Sehingga konsep konektivitas itu laut, maritim untuk logistik, Betul. bandara Bandara, itu untuk penumpang. Ya. Jadi kan ini negara kepulauan. Betul. Masa mau bikin jembatan? Kan nggak mungkin. Ya, jaraknya begitu jauh, bisa dipisahkan laut begitu lebar dan sebagainya. Kenapa, Kak? Tujuannya gini. Kalau udara, Pak, ya. 2019 targetnya dari seluruh bandara yang kita miliki akan jadi 250, Pak. Ya, akan jadi 250. Tahun 2019 akan jadi gimana? Harapan kami begini. Kalau bisa semua itu panjang runway-nya itu bisa didarati sekurangnya itu ATR 72 ATR 72 atau ATR 42 lah. lumayan minimal. dengan 70 penumpangnya. Nah, 70-80 jangan banyak airport itu sekarang pendek-pendek runway-nya, 900 meter, 1100. Jadi akhirnya yang bisa terbang itu pesawat kecil. Betul. Kalau pesawat kecil, kalau Bapak lihat di banyak daerah-daerah di tengah Kalimantan, di ujung Sulawesi, di dalam Sulawesi sendiri kayak Masamba dan sebagainya. Terus ke timur, orang terbang itu setengah jam tiketnya 1 juta, Pak. 1,5 juta, kadang 2 juta. Dia kumpulin uang 2 juta ini mungkin 1 tahun loh. Nah, ini satu persoalan yang menurut saya bukan persoalan sih ya. Ini yang harus diberesin. Jadi orang terbang sudah murah. Nah, kemarin nih ada cerita ini. Dari Medan ke Lasikin, Pak. Nah, Lasikin itu di mana? Bandara Lasikin itu kalau belum pindah di Pulau Simelu, Pak. Iya. Di Pulau Simelu itu di Ingat pulaunya Aceh. karena dulu tsunami. Betul, persis. Karena ini berhadapan dengan Molabo, Pak. Betul. Nah, kalau Bapak lihat, sekarang karena ATR 72 sudah masuk, tiketnya dari Medan 400.000. Coba kalau pakai pesawat kecil, minimal 1 juta. Itu benar. Nah, ini yang tujuan pemerintah supaya kita membangun infrastruktur, kalau konektivitas bagus, itu biaya transportasi itu menjadi wajar. Saya nggak bilang murah loh, Pak ya. Jadi wajar. Pak Jonan, kita break dulu. Masih. Pemirsa mungkin tidak perlu percaya apa yang saya katakan. Juga mungkin Anda harus menguji itu di lapangan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Jonan. Seeing is believing. Kita break dulu dan kita akan segera kembali. Kan kepada PT Kereta Cepat itu untuk membangun itu, lalu dibangun kereta cepat, Bapak lalu lapor polisi bahwa ini dilakukan ada upaya apa? Penyerobotan. Nah nanti saya turut serta menjadi tersangka. Karena Anda memberikan izin. Iya.